Gua berbicara melalui fotografi, dan itu yang gue bisa dulu pertama kali. Gua nggak pinter di dalam hal menulis, berbicara tadinya. Halo, nama gue Antoni Ismail dan gue adalah seorang fotografer. Dan hal yang paling gue suka itu adalah bagaimana gue bisa memotret manusia, ya. Karena gue bisa belajar banyak dari mereka. Manusia-manusia ini itu adalah sebuah energi untuk gue, di mana gue bisa merefleksikan diri gue, memperbaiki diri gue. Dan kadang gue memotret itu tidak selalu harus mempunyai cerita, tapi bagaimana gue merespon apapun yang ada di sekitar gue. Gue suka memasak, gue suka mengajar, berbagi itu adalah satu hal yang recharge gue juga. Kemudian gue suka menggambar. Kalau memasak kayak apa ya, gue bisa ngerasain bahwa semua sense gue itu dipakai, dari rasa megang, meraba, kemudian taste, melihat, penciuman, dan juga kuping juga, pendengaran pada saat lo nih krek krek krek, aduh kayak rasanya itu semua itu menyatu. Ini yang menariknya itu apa sih? Pada saat ada makanan, lo bisa mengumpulkan orang berkumpul tuh kalau ada makanan. Pada saat orang kumpul, itu yang yang terjadi itu adalah ada sebuah diskusi. Setelah diskusi ada sebuah pertanyaan. Setelah pertanyaan terjadilah penemuan. Menurut lo gimana? Emang profesi gue adalah seorang fotografer, tapi dalam mengekspresikannya sebenarnya kita bisa mengekspresikan itu dalam medium apapun. Fotografi itu kan medium, lukis medium, memasak juga medium. Jadi sebenarnya pada saat lo berkarya, nggak usah dibatasin dengan medium apa yang akan lo pakai. If you like it, just do it. Dan intinya di gue itu adalah ya kita harus terus bergerak ya. Kalau misalkan lo diem di satu tempat, lo punya masalah, lo nggak akan bisa melihat dari koordinat yang berbeda. Jadi menurut gue sih bergerak itu adalah hal yang esensial. Ya, gue bersyukur punya orang tua yang sebenarnya dia benar-benar sadar kelebihan dan kekurangan anaknya. Dia tuh ngingetin gue, Ton, lu kan sukanya gambar-gambar. Kenapa nggak lu terusin aja itu? Apa yang lu suka? Itu kayak gue ditampar-tamparin ya. Jadi sebenarnya orang tua gue tuh ngajarin untuk punya sikap, untuk punya keyakinan, untuk punya belief ya, dengan apa yang lo lakukan kayak gitu, yang lo suka kayak gitu. Jangan jadi orang lain gitu. Dan apa yang gue lakukan ke anak gue itu sama. Itu adalah ya, gue membebaskan dia untuk memilih apa yang menurut dia terbaik. Dan apa yang bisa gue lakukan itu adalah gue menjaganya dari belakang. Bukan berada di depan dia untuk memberikan arah. Bukan berada di sebelah dia, yang dimana pada saat gue selalu ada hadir untuk dia, itu somehow akan membuat dia menjadi lemah. Anak gue harus mempunyai sikap, harus mempunyai visi sendiri, tetapi pada saat dia mau jatuh, dia selalu tahu bahwa ada orang di belakang dia yang selalu akan menangkap dia. Kelas pagi itu adalah sebuah grup studies di mana kita belajar bareng-bareng, berdiskusi tentang fotografi dan segala hal yang mengelilingi fotografi tersebut. Itu adalah salah satunya itu tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan manusia. Dan salah satunya di sini apa yang gue ingin sampaikan itu bagaimana kita belajar tentang mental. Ini bukan tentang skill aja, tapi juga bagaimana kita mempunyai kekuatan jiwa kita masing-masing di situ. Gue jadi bisa lebih mengerti, menyikapi, dan akhirnya bisa problem solving dengan bijak. Kalau untuk ekspresi aja, menurut gue sih nggak harus ada dampak. Tapi pada saat kita bicara tentang keberlangsungan, contohnya ya kayak gue pengen melakukan apa yang gue suka dan gue cintai ini terus menerus. Dan bagaimana bisa hal yang gue lakukan ini bisa berkelanjutan pada saat gue tidak bisa memberikan dampak apapun ke diri gue maupun ke sekitar gue. Jadi menurut gue sih untuk sustainability, keberlanjutan itu butuh sebuah dampak. Pada saat gue nanti meninggalkan semua ini, itu tetap bisa berjalan dan hopefully itu pengen lebih besar dampaknya ini, kebaikan ini yang benar-benar bukan hanya dari gue sebenarnya, tapi kayak semangat
ini bisa bergulir ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain terus dan semakin besar dan membuat dampak positif lebih banyak lagi sih. Karya menurut gue itu adalah karya yang harus mempunyai kepercayaan, keyakinan, dan sikap. Sikap siapa? Itu adalah sikap si pembuatnya. Banyak orang bilang just be yourself, tapi saya pengen lebih dalam lagi mengatakannya bahwa be the best version of you. Gua adalah tipe orang yang nggak bisa diem dan berhenti. Capek nggak? You have to let it out. Yang terjadi pada saat gua setelah mengeluarkan energi gua itu apa ya, kok bisa recharge gitu, karena gue yakin ada energi baru yang masuk ke gua. Maksudnya kayak itu sih, dengan lo memberi, dengan lo ngasih, lo tidak akan kehilangan menurut gua, tapi lo akan membuat energi baru itu masuk dan kamu akan semakin fresh dan kuat menurut gua. Kayak orang bernafas, itu adalah menarik, you take and then you have to let it go. Lo tarik nafas dan lo menghembuskan, dan di situ lo akan hidup dan bertumbuh.